Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurrohmah, NIM 1914261 dengan jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan sebuah situasi penyimpangan yang terjadi di lembaga keuangan syariah, yaitu penyelesaian masalah penyimpangan penggunaan data murabahah bil wakalah yang terjadi di BMT Al-Hikmah Jepara. BMT Al-Hikmah merupakan BMT terbesar di Jepara yang sudah berdiri sejak tahun 1958. Dengan penyimpanan aplikasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum, maka secara umum akan terjadi suatu ketidakpastian. Akibatnya, ketidaksesuaian tersebut yang disebut dengan risiko. Risiko yang terjadi di BMT Al-Hikmah merupakan risiko pembiayaan. Faktor penyebab dari permasalahan ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu penyebab yang datang dari pihak dalam atau BMT Al-Hikmah, dan faktor eksternal, yaitu penyebab yang datang dari luar atau nasabah. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia pengelola LKS, yaitu tidak adanya kafa'ah syariah tentang muamalah akad-akad syariah, sehingga hal-hal yang sebenarnya menyimpang dianggap benar karena ketidaktahuan sumber daya manusia yang bekerja di suatu lembaga keuangan tersebut. Karena memang pada umumnya yang ada sekarang, orang-orang yang bekerja di bank-bank syariah atau BMT adalah orang-orang yang backgroundnya belum paham benar tentang ilmu ekonomi syariah. Yang kedua, tentang pemenuhan target keuntungan. Hal ini berkaitan dengan penyimpangan penggunaan dana murabahah karena akad murabahah yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan di BMT Al-Hikmah yaitu pada tahun 1997 sampai 2009 BMT Al-Hikmah dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang ditetapkan kepada nasabah. Keuntungan dalam syariah tidak ada batasan. Jadi jika para pihak telah sepakat walaupun dengan keuntungan yang tidak sangat tinggi, maka sesuai jual beli akan tetap sah. Yang ketiga, persaingan realitas bisnis. Persaingan ini dilandasi dengan banyaknya bank-bank konvensional atau koperasi-koperasi konvensional yang bersaing di kompetensi syariah. Di waktu yang sama, BMT Al-Hikmah juga dituntut untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya agar BMT tersebut dapat terus bertahan, sehingga yang dikejar hanyalah materi dan keuntungan saja. Adapun faktor eksternal yang berasal dari luar atau nasabah yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kurang fahamnya masyarakat tentang pemberlakuan akad syariah yang murni. Maka agar tetap mendapat pembiayaan dari BMT, nasabah hanya mengikuti apa yang diminta oleh BMT tanpa tahu dasar syariatnya. Maka nasabah dapat dengan mudah menggunakan dana tersebut yang didapatkan dari BMT untuk hal-hal yang sebenarnya tidak tercantum dalam kontrak. Yang kedua, masyarakat mencari jalan yang mudah. Yang ketiga, pengajuan masyarakat yang melampaui harga objek murabahah yang biasa digunakan untuk mengantisipasi kekurangan. Secara normatif, terhadap penyimpangan penggunaan dana murabah bil wakalah di BMT Al-Hikmah Jepara ini yang tidak sesuai dengan akad mengarah pada batalnya suatu kontrak murabahah yang telah disepakati sesuai dengan dalil-dalil dan fatwa yang mendasari sistem pembiayaan murabahah bil wakalah. Hal itu terjadi karena salah satu pihak tidak konsekuen dengan perjanjian yang telah ditandatangani dan perbuatannya menggunakan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut merupakan suatu hal pelanggaran. Melihat sejarah praktek murabahah yang telah lama dilakukan di BMT Al-Hikmah ini adalah sejatinya merupakan
praktek murabahah bil wakalah yang salah hingga tim DPS setempat menyadari kesalahan tersebut dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menghentikan sementara pelayanan produk-produk murabahah. Yang kedua itu mengkonversi layanan menuju produk rahan. Yang ketiga mengkonversi layanan menuju produk hiwalah bil al-ujroh. Yang keempat membuat pelatihan tentang muamalah bagi para karyawan. Dan yang kelima membuat kajian-kajian islami. Yang keenam mengadakan cek kompetensi berkala bagi para karyawan. Dan yang ketujuh syiar pada masyarakat tentang akad syariah. Tidak memungkiri pula setelah dilakukan berbagai macam konversi sebagai perbaikan dari kesalahan praktek murabahah yang terdahulu, masih terjadi beberapa kesalahan pada pelaksanaannya, yaitu praktek murabahah bil wakalah. Kesalahan praktek murabahah bil wakalah yang disebabkan oleh faktor-faktor di atas dapat menyebabkan terjadinya goror dalam suatu akad. Sebagai solusi atau penyelesaian dalam masalah penyimpangan tersebut, yaitu dapat dilakukan dengan conditional agreement atau perjanjian bersyarat. Yang kedua dapat dilakukan dengan refund, pengembalian dana. Yang ketiga dapat dilakukan dengan return of good, pengembalian barang. Dan yang keempat, the law, dengan jalur hukum. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan tentang contoh situasi kasus penyimpangan di suatu lembaga keuangan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.